akan belajar kembali untuk membangun iman kita, membangun tubuh Kristus, sehingga kita menjadi baik sucinya Allah untuk tempat firman Tuhan digenapi dan berkarya. Hari ini kita akan belajar bahwa kita mendapat berkat hanya melalui Kristus Yesus. Haleluya. Kita mendapat berkat melalui Yesus Kristus. Berkat yang dimaksud di sini adalah hidup yang kekal. Pemberian Tuhan yaitu hidup yang kekal. Kalau harta dunia atau uang, harta atau benda-benda yang kita lihat yang ada di muka bumi ini yang bisa kita nikmati, itu adalah pemberian, itu adalah hal-hal yang mengikuti kita, kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita. Namun berkat yang sesungguhnya yang Tuhan katakan, yang Tuhan maksudkan adalah hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita dulu bersama-sama katakan, saya mendapat berkat yaitu hidup yang kekal hanya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. 1, 2, 3 ya. Saya mendapat berkat hidup yang kekal hanya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Efesus pasal yang Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini secara responsoria, dan nanti ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini kita ambil judulnya, mendapat berkat melalui Kristus. Yang sudah dapat katakan amin. Yes. Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas, dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu orang-orang yang nabi dan memberikan Injil, turut menyatakan bahwa sesuatu tersebut dan beserta dengan janji yang tidak dapat Kristus. Yes. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh firman diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian
dan jalan masuk kepada Allah. Penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Haleluya. Ini firman yang sungguh luar biasa buat saya dan saudara. Kalau dahulu di masa perjanjian lama ini dirahasiakan, tetapi setelah Yesus hadir dan Rasul Paulus membuka rahasia itu, sehingga saya dan saudara yang bukan bangsa Yahudi memperoleh keselamatan, memperoleh berkat yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu saya dan saudara yang percaya kepada Bapa oleh iman kita di dalam Kristus Yesus, maka kita mendapat Kasih karunia. berkat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mendapat berkat, yaitu hidup yang kekal. Kita perhatikan nanti ada 5 berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Berkat di sini di dalam bahasa Ibrani lebih jelas dikatakan berakah, yang artinya pemberian Allah dengan cuma-cuma tanpa ditanya orang yang diberikan itu apakah membutuhkan atau tidak. Nah itu dia. Ya. Jadi pemberian Allah itu dengan sukarela, dengan kehendak Allah sendiri, itu diberikan kepada saya dan saudara, dan itu menurut pandangan Allah bahwa kita membutuhkan. Haleluya. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita tahu bahwa kita membutuhkan itu, Tuhan sendiri tahu bahwa kita membutuhkannya. Maka Tuhan memberikan berkat yang luar biasa itu buat saya dan saudara. Dan rahasia ini dibukakan oleh Rasul Paulus, bahwa dahulunya bangsa Yahudi, bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan yang telah ditetapkan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Tetapi oleh iman kepada Bapa di dalam Kristus Yesus, seperti tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 6, bahwa orang-orang yang non-Yahudi ketika mereka percaya kepada Bapa di dalam Kristus Yesus, maka mereka juga beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Paulus berada di dalam tahanan atau di dalam penjara ketika pemerintahan Romawi karena memberitakan Injil tentang Kristus. Ia teguh percaya bahwa Allah memegang kendali atas semua yang terjadi padanya. Dan dia percaya bahwa Allah yang mengatur semua urusan di dunia ini. Maka diberikan berkat ini kepada Paulus. Paulus percaya bahwa Allah memegang kendali atas semua yang terjadi di dunia ini. Amin. Dan rahasia ini diberikan kepada saya dan saudara. Rahasia ini diberkatkan kepada saya dan saudara. Dan saat ini kita tahu ini adalah berkat yang luar biasa, bahwa Allah memegang kendali atas semua yang terjadi di atas dunia ini. Amin. Nah, dengan proses ini kita memperoleh berkat yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Maka selama kita ada di muka bumi ini, sekalipun kita menderita, sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami aniaya, namun kita tetap berpegang teguh kepada Bapa. Kita tetap beriman kepada Bapa di dalam Kristus Yesus, yang kita percayai bahwa Dia memegang kendali akan apa yang terjadi di dunia ini. Amin. Maka seperti ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang dicatat di sini, bahwa Rasul Paulus percaya bahwa apa yang terjadi di dunia ini semuanya atas kendali Tuhan. Amin. Itulah berkat yang pertama yang kita terima. Kita percaya bahwa Allah memegang kendali atas semua yang terjadi di dunia ini. Amin. Yes. Maka kalau ada kesulitan, kita tidak perlu lagi bimbang, kita tidak perlu lagi takut. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah yang memegang kendali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus.
Berkat yang kedua, kita perhatikan kembali ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Kita perhatikan itu mulai dari ayat yang pertama. Rahasia yang luar biasa dinyatakan buat kita. Ketika kita beriman, kita percaya kepada Bapa di dalam Kristus Yesus, maka Dia ada di dalam kita. Amin. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, Dia ada di dalam kita. Itu rahasia yang dipegang oleh Rasul Paulus, dan itu juga yang diberikan kepada kita. Nah, jadi berkat rohani ini adalah berkat yang luar biasa. Untuk itu saudaraku, mari tetap teguh, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Yang pertama berkat yang kita terima tadi apa? Allah memegang kendali atas semua yang terjadi di dunia ini. Amin. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa Paulus memberitakan Injil kepada Yahudi dan non-Yahudi. Berarti kepada saya dan saudara, Tuhan juga memberikan kepercayaan bahwa kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang telah menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Jadi yang kedua, berkat yang kedua Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah Tuhan memberi kuasa kepada saya dan saudara untuk memberitakan Injil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Itu adalah hal yang luar biasa. Kembali kita perhatikan ayat Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Ini rahasia yang sungguh luar biasa. Yang dahulunya seteru, manusia ciptaan Tuhan telah menjadi seteru dengan Allah. Karena apa? Dosa dan kejahatan. Menjadi seteru, menjadi jauh, menjadi berselisih, berlawanan dengan Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya, saudara dipersatukan, diperdamaikan dengan Bapa oleh Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya bagi saya dan saudara, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Maka dengan kuasa itu saya dan saudara diberikan kuasa yang luar biasa untuk memberitakan Injil kepada non-Yahudi dan kepada bangsa Yahudi. Dalam penafsiran rohani dikatakan orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada mereka juga kita beritakan firman Tuhan. Dan kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kepada mereka juga kita nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus telah merubuhkan tembok itu. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Maka kita menjadi manusia baru. Haleluya. Manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, yang telah memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Maka apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, aniaya yang kita alami, mari kita datang berseru kepada Tuhan, karena kita dengan Bapa
telah diperdamaikan. Untuk itu, mari terima kuasa ini. Mari terima kuasa keberanian yang telah diberikan oleh Roh Tuhan di dalam saya dan saudara untuk memberitakan Injil. Haleluya. Di ayat yang ke-7, ini berkat yang kita terima, bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Paulus untuk memberitakan Injil, maka kepada saya dan saudara Allah juga memberikan kemampuan. Amin. Memberikan kemampuan. Jadi kepada saya dan saudara diberikan oleh Tuhan bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian untuk memberitakan bahwa Yesus telah memperdamaikan manusia ciptaannya itu berhubungan dengan Tuhan. Kita perhatikan kembali ayat yang ke-7. Dari sana kita ambil kesimpulan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Paulus. Dengan demikian Allah juga memberikan kemampuan kepada kita. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Haleluya. Berarti yang ketiga, Tuhan berikan kepada saya dan saudara kemampuan. Amin. Kita mampu datang bersekutu di tempat ini itu karena kuasa Tuhan. Kita mampu mengerti dan mendengar dan mengerti firman Tuhan itu karena kuasa Tuhan. Haleluya. Pengerjaan kuasa Tuhan berarti kita tinggal mengerjakannya. Kita melakukannya, Tuhan mengerjakan bagiannya kepada kita. Dia pasti berikan kuasa, ya. Paulus menjadi pelayan Injil dan Allah memberikan kemampuan kepadanya. Dengan demikian juga kepada saya dan saudara diberikan kemampuan. Bahasa sehari-harinya tenaga. Jadi tenaga yang kita miliki ini itu datangnya dari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita ini. Di dalam pelayanan juga kita bisa bernyanyi, kita bisa membacakan firman Tuhan, kita bisa mencerna firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan. Itu semua dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang bisa kita nikmati dengan data yang di ayat ke-7 ini. Bisa kita nikmati dari Injil, yaitu firman Alkitab ini. Aku telah menjadi pelayannya. Berarti kita harus memberitakan Alkitab ini kepada semua orang. Kalau sering mungkin kita dengar, mungkin di sekitar kita, mungkin di rumah kita, bahkan mungkin juga kata-kata penghiburan sering kita dengar. Toe mak anggo mangoluon titipan dok. Nah, anak-anak itu titipan bagi kita. Apa yang kita miliki di dunia ini itu titipan bagi kita. Sering mungkin kita dengar seperti itu, betul? Betul? Tetapi menurut Alkitab, menurut Injil, bahwa anak-anak kita itu bukan titipan, tetapi apa? Pemberian Allah. Pertama, hadiah. Anak-anak itu adalah buah kandungan, dan itu dinyatakan adalah hadiah. Dan anak-anak yang kita lihat, yang tadinya buah kandungan kita itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Amin. Jadi berbeda. Anak-anak kita itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Apa bedanya titipan dengan milik pusaka? Hah? Kalau titipan, nah, apalah saya buat contohnya. Nah, misalnya ini, speaker ini, titipan
titipan ke saya. Bisa nggak saya pakai ini? Tidak bisa. Bisa saya perbaiki? Tidak bisa. Saya tidak bisa kutak-katik. Pokoknya kalau datang nanti orang yang menitipkan itu, dia bisa apa? Ambil. Itu artinya titipan. Tetapi Tuhan katakan bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan berikan hadiah bagi kita, itu adalah milik pusaka. Kalau milik pusaka berarti apa? Bisa mewarisi. Kita harus rawat, kita harus pelihara, kita harus percantik, kita buat di tempat yang mulia, kita buat berguna, betul? Kalau orang Batak sering dikatakan tanah itu milik pusaka. Ada pisau milik pusaka, dan contoh tongkat itu milik pusaka, dan seterusnya. Salah satu contoh tanah milik pusaka. Tanah itu bisa nggak kita olah? Bisa. Bisa menghasilkan? Bisa. Bisa dirawat supaya jangan supaya jangan longsor? Bisa. Jadi itulah bedanya. Maka di mana tertulis itu? Anak-anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 3. Coba baca. Jadi jelas. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran lain, karena mungkin enak di telinga dan membuat hati tenang, ya kan? Sabar ma'amang, sabar mainan, menutung mata pe anak konmon di usia 7 tahun. Taboto bahwa anak tahun titipan dari Tuhan. Kira-kira membuat tenang hati atau tidak? Tenang hati. Tetapi salah dari firman. Coba kita perhatikan 127 ayat 3. Sesungguhnya ada kata apa? Sesungguhnya berarti betul-betul, bukan main-main. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Berarti harus kita rawat. Anak-anak ini harus kita rawat. Artinya kerohaniannya harus tetap kita tumbuhkan. Mulai dari dia kecil, remaja, sampai dewasa. Isi dia dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita orang tua untuk mendidik anak ini di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa kita harus mengajar mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Karena mereka adalah milik pusaka dari Tuhan. Haleluya. Milik pusaka. Maka kalau waktunya beribadah, ingatkan anak-anak, ajak anak-anak untuk beribadah. Haleluya. Yes. Itu dia, ya. Begitu cara kita untuk mengajar dan mendidik. Kita bawa anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sering orang tua mengeluh, bahkan mungkin sudah menjadi hobi mengeluh. Betul, kamu udah hobi? Kegemaran, kesukaan. Kalau biasanya kan mengisi diare, nama, diari, nama, patuteng, ya kan? Tempat, tanggal lahir, Sukabumi, 9 September 1999. Hobi, ya kan? Biasanya apa ditulis? Membaca, menulis, berenang, dan
mengeluh. Tiada hari tanpa keluhan. Contohnya begini, baru bangun sudah atar labak dumo isi sama nih sering. Ya. Berarti hobi mengeluh. Semua dikeluhkan. Lalap hurang. Padahal kita sudah belajar, kita selalu merasa kurang. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan, bukan kita pencipta. Kalau pencipta barulah sempurna, tapi kalau ciptaan itu selalu kurang sempurna. Contoh ini, yang membuat ini, apa yang namanya ini? Podium. Mimbar, podium, ya. Yang membuat ini pertama kali dilihat, menurut dia sudah oke. Oh, mantap banget. Tetapi semakin dilihat lagi, yang membuat itu sendiri mengatakan, Pak, sepertinya kurang yang di sini. Maka ditambahlah yang di bawahnya ini. Dilihatnya dari depan, Pak, pertama kali hanya ini dengan ini. Terus diperhatikan lagi, Pak, kayaknya kurang ini di sini di depan. Baru dibuatnya lagi yang kecil. Mantap. Kira-kira 5 menit lagi diperhatikan, ini kurang seimbang kayaknya, Pak. Kita perbesar lalu digantinya lagi. Ini ciptaannya. Pertama dia dibuatnya, menurut dia sudah oke. Semakin diperhatikan, oh ada lagi yang kurang, tambah lagi. Oh dibuat lagi, oh ada lagi. Itulah artinya. Berarti kalau ciptaan itu semakin hari harus semakin disempurnakan. Haleluya. Saya dan saudara adalah ciptaan. Betul? Siapa penciptanya? Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Yes. Maka mulai sekarang marilah kita sadari bahwa kita serba kurang. Amin. Jadi jangan lagi hobinya mengeluh. Maka ucapkanlah mulai bangun pagi, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kepadaku. Haleluya. Walaupun sepanjang malam aku tidak sadar doang mudu-mudu, daun kan? Apalah adong mangunek nep. Diangkat pun dari tempat tidur dia tidak tahu. Betul? Adong besok ni, ali adong doh lah digoi ubu nang ngadu mo. Kalau digoi pak nasawate ngadu mo, ya. Tetapi saat kapanpun Tuhan tetap pelihara kita, itu adalah kasih karunia. Dan janji Tuhan, berkat Tuhan yang ketiga, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Maka kemampuan itu kita pergunakan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Saat sadar, saat tidak sadar, Tuhan memberikan nafas kepada kita. Amin. Tuhan memberikan tenaga kepada kita. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan penghiburan. Haleluya. Ya aduh ibarat, pernahkah saudara perhatikan seorang ibu yang baru belanja pulang dari pasar? Pernah. Ketika ibu ini sendirian tiba ke rumah, dia bisa angkat di kiri kanan belanjaannya sampai ke dapur. Betul? Betul? Tapi kalau ada suaminya di depan menyambut, apa katanya? Pak, tolong dulu angkat. Tak bisa kau angkat katanya. Tuhan memberikan kemampuan. Untuk itu sadari hari ini,
Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan pertolongan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Selalu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan tenaga kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pertolongan kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan penghiburan kepadaku. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa pertolongan Allah memampukan kita untuk melakukan pekerjaan. Pertolongan Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, perhatikan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Paling hina berarti kita sadari kita yang paling hina, maka kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Kita sadari kita tidak mampu dari kekuatan kita sendiri, maka kita selalu minta pertolongan dari Tuhan. Ya, selalu minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong. Paulus menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak mampu melakukan pekerjaan Allah. Untuk itu, gunakanlah kuasa Allah dalam melakukan bagian kita dengan setia dalam menggenapi rencananya. Haleluya. Gunakanlah kuasa Allah itu untuk melakukan bagian kita. Apa bagian kita terhadap Tuhan? Memuji, menyembah Tuhan, ya kan? Bagian Tuhan apa? Memberikan berkat. Jadi tanpa kita minta pun, Tuhan berikan aku berkat-Mu. Dia lihat usaha kita. Dia lihat kita yang datang kepadanya. Betul? Dia lihat kita datang kepada Dia. Bapa, aku mau menyembah Engkau. Bapa, aku datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas semua yang Engkau kerjakan bagiku. Hari ini aku mau berangkat ke ladang. Aku minta kekuatan. Aku minta pertolongan. Aku minta kemampuan daripadamu mengalir bagiku hari ini. Terima kasih. Aku melangkah bersama dengan Yesus. Haleluya. Lakukan ini. Maka apa yang kita pikirkan berbeda dengan kenyataan. Tadinya kita pikirkan mencari nafkah itu sulit, tetapi ketika Tuhan mengerjakan bagiannya melalui kita, maka semuanya akan Tuhan nyatakan. Semuanya akan Tuhan digenapi sesuai dengan rencananya. Haleluya. Untuk itu, mari gunakan kuasa Tuhan untuk melakukan rencananya di dalam hidup. Yang kelima, yang keempat tadi, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita untuk melakukan pekerjaannya. Yang kelima,